Karena saya dulu pernah di night club juga kan, di LCC. Waduh. Di night club. Iya, di night club. Dulu satu ruangan tuh cuma satu meja isinya. Ya harus ngelawak. Oh, di night club itu ya? Iya, di LCC Surabaya itu. Waduh. Gokil. Kadang-kadang satu meja itu mabuk semua. Kita nggak ada loh yang pernah satu meja kayak cuman satu meja terus ngelawak gitu, belum pernah. Iya, karena kan kalau di tempat seperti itu kan, apalagi di depan orang mabuk kan agak susah ya. Iya. Oh, diajak mabuk. Oh, Nggak usah, turun sini, turun. enak banget itu mah udah. Nggak banget gimana ya, nggak bisa pulang. Itu kayaknya ditanggapnya emang bukan ngelawak, kayaknya Bang Oto digini terus digini-gini juga. Nah terus Mbak kalau misalnya Mbak ada caranya nggak, misalnya lagi, terutama misalnya gini, kan kita kan tanggung jawab kita sebagai komedian itu menghibur orang, Iya. tapi namanya nasib kan nggak ada yang tahu Mbak. Lucu atau enggak. Lucu atau enggak. Terlepas dari itu, misalnya kita di rumah ada masalah, Iya. atau misalnya kita dikejar-kejar penagih utang, kita kan sedih. Tapi di atas panggung harus ceria. Nah itu tipsnya gimana Mbak? Apalagi ini kan harus di depan penontonnya yang brutal-brutal kadang-kadang. Pernah nggak ngalamin gitu Mbak? Oh, sering. Jadi, Lagi ada masalah pribadi nih, tapi harus manggung besoknya atau sorenya lah gitu. Jadi gini, kalau di dalam teori dramaturgi itu ada. Wah, ini tinggi ini. banget. Ngomongnya tinggi nggak? Ini istilahnya tinggi dulu. Iya, Ini dramaturgi. dia teori dramaturgi yang Benny tidak akan pernah merasakan. Nggak nyangka loh, Syuting film omongannya. aja jarang Benny. Mbak Oto omongannya tinggi nggak? Kayak anaknya. Ada itu anaknya. Ada. Yang MC yang sering dapat job di Jogja ini ya. Oh iya, tapi ya pendidikannya tinggi Mbak Oto. Mbak Oto mah. Oh, dia tinggi sana sama saya. Oh iya. Iya. Tapi Cuma jam terbang aja. Jam terbang. Sama usia lah. Usia, namanya usia. Ternyata lurus-lurus aja ya. Kirain gitu. Nah, gitu gimana Mbak di teori itu? Di drama itu kita memindahkan pribadi kita memakai pribadi yang lain. oh, berakting berarti ya. Nah, iya kan, yang namanya acting ya di situ. Nggak beneran tapi kayak beneran. Meskipun nanti di bawah kita nangis lagi karena iya. Langsung. Iya, tapi waktu di sini itu karena nih kalau saya karena ini mata pencarian, saya nggak punya pekerjaan yang lain. Ya. Jadi saya harus total di sini. Kalau dulu Simbah pernah bilang saya mau barang pakaryan sing marki, Ya. saya mau barang sing marki kudu diantepi. Semua yang begitu mendapatkan ini kita harus benar-benar. Iya. Dimantepkan. Sing diantepi mesti margi. Jadi yang kita tekuni pasti akan memberi Makan. Nah, Mbak, itu awalnya Mbak Maroto itu bertekad untuk jadi komedian, apa pemicunya Mbak? Kan zaman dulu kan anak-anak kan kalau ditanya apa cita-citanya, presiden, dokter, Iya. gitu-gitu. Waktu itu kenapa pengen jadi komedian Mbak? karena saya dulu DO Waduh. terus ikut ketoprak panggung. Yang saya ikut ketoprak panggung itu karena nggak dituntut ijazah. Yang penting kesanggupan, kedisiplinan. Awalnya karena cuman itu doang. Iya. Cuman itu satu-satunya pekerjaan yang tidak membutuhkan ijazah. Iya. Tapi jadi legend. Tapi jadi legend. Tak kira motivasinya tinggal saya mencintai panggung ini. Enggak gitu. Cuman ini pekerjaan yang enggak butuh ijazah. Kita Tapi terlalu jadi tinggi, legend, tapi jadi legend. Yang penting hasilnya. Yang penting hasilnya jadi legenda. Makanya dulu waktu di panggung saya juga Umur berapa Mbak waktu itu Mbak? Pertama kali masuk. saya masuk di panggung itu 68. Jadi ya tahun 68. Bro. Agak susah gitu. Iya, kalau kita nggak tahu ulang tahunnya Mbak Oto juga ya. Mungkin kita langsung tanya ke anaknya. Jadi yang penting saya rajin, tidak mudah patah semangat, disiplin, itu aja. Mbak, Terus pekerjaan apapun yang penting ada kaitan dengan panggung kita kerjakan. berarti fame nih buat Mbah malah bisa jadi sanjungan, bisa jadi racun ya. Jadi ketenaran tuh harus di manage-nya, harus hati-hati ya Mbak ya. Oh iya, akhirnya kan kayak kasus Anda juga kan. Nah, ini langsung masuk ke To the point. nasihat wejangan-wejangan ke ini gitu, iya. anak muda ini yang penuh gambar ini. Jadi gimana ya? Kita harus mempunyai lampu hijau itu. Tapi kadang-kadang orang itu silap ya. Tapi anak-anak muda tapi saya anggap wajar. Kita mau berkreasi. Kita mau istilahnya tadi mau membuat
jangan ada batasan masalah komedi kan. Ya, inovasi lah, Inovasi. Inovasi. Nah, tapi kan di situ kita harus punya filter kan. Kalau secara hukum Bagaimana? nggak salah kan. Iya. Nggak salah. Iya, nggak salah. Secara hukum nggak salah. Tapi karena dia adalah public figure, kita harus tahu kepantasan yang harus kita keluarkan. Kita beli celana di Sogo, celana dalam. Harganya satu 2 juta. Tapi saya mau bertamu ke tempat orang lain, saya pakai topi. Celana saya sendiri, yang beli saya sendiri. Ya suka-suka saya. Tapi pantas enggak? Iya. Menarik cocok, filosofinya itu menarik. cocok. Berarti lain kali saya nge-tweet pakai topi ya. Bukan itu. Tapi topi dari Sogo. Kalau dari yang lain nggak bisa. Susah, Mas susah. Cok. Selucu ini kok acaranya bungkus ya? Emang nasibnya aja di sial ya. Kadang ada orang yang lucu banget tapi nasibnya sial ya gimana mau? Iya gimana? Mau bilang apa? Mau Baru bilang 13 apa? episode langsung yuk pulang yuk. Oke, Mending 13 episode. Apa? 13 episode itu udah mending. Udah mending. Iya, udah mending. Untuk ukuran yang 1 tahun nggak ada kerjaan loh. Kenapa dibocorin? Ya, tolong MLI tolong bisa ini ya. Mbah, mungkin yang terakhir karena kalau kita mau ngulik namanya legend kan mungkin nggak akan ada habisnya. Yang terakhir, Mbah, ada pesan-pesan nggak untuk generasi muda yang pengen jadi komedian, apapun jenis komedinya, mau komedi ludruk, mau komedi ketoprak, mau itu komedi stand up, tips dari Mbah Marwoto? Ya banyak bergaul. Jadi kita tahu, kita sendiri dulu waktu masih sering di Jakarta kadang-kadang ketemu teman-teman wartawan. Kalau di Jogja sudah biasa, wah kamu kemarin kering, kamu jelek. Itu kita tidak pernah merasa tersinggung. Tidak diambil hati Bang. Itu yang ngatain wartawan, yang Ya bilang teman-teman. Oh, teman-teman. Tapi dia profesinya wartawan. Kita anggap sebagai masukan aja ya, Mbah? Nah, tapi kan justru kita perasaan kita kan harus kita kendalikan itu tadi. Benar. Kadang-kadang kita egonya muncul. Kamu bisa wah. Oh iya, ya kadang-kadang pasti ada. Balas pengen balas gitu. Iya. Coba kamu yang sering debat di Twitter, denger nih. Kan Saya nah, kadang-kadang kan begitu. Iya. Jadi pertama kali kita banyak sosialisasi dengan teman-teman. Iya. Jadi kalau ada teman ngomong kan ya meskipun senyinyir apapun, Iya. tapi memang itu berat loh. Iya, paham. Satu misal kayak Coki sudah di atas angin. Coki panjang lah tuh kita sedot gitu. Itu harus resiko. Iya. Kayak saya kadang-kadang dikatakan tonggos, merongos gitu. Anak kecil pun kadang-kadang di luar juga, Marwoto merongos gitu. Anak kecil itu, Pak. Iya. Sinten anaknya sinten juga, Pak. Anakmu. Kok punya anak justru? iya, udah disembunyikan. Jadi bagaimana gitu, memang susah. Kita Memang. generasi muda terlalu terpaku dengan kaidah-kaidah tertentu, itu akan membunuh kreativitas juga. Benar. Nah, pandai-pandai kita menyaring aja. Dicari tengahnya aja. Ini sisi umurnya sekian persen, tapi nanti konyolnya sekian persen. Satu misal saya ngeritik, saya lebih ngeritik pejabat ya kalau tidak salah. Soalnya daripada saya ngeritik Linmas, keluar sok dipukuli gitu ya. Langsung ya. Langsung. On the spot langsung di touch. Nah, jadi kadang-kadang kalau tapi kita ada sedikit solusi. Kadang-kadang yang di medsos itu dia cuma ngeritik. Enggak, cobalah sekali tempo begitu dia nyinyir. Ya keterbatasannya seperti ini. Mungkin Anda punya solusi. Iya. Itu yang belum pernah dicoba. Betul. Saya juga masih perlu belajar. Jadi Kalau Mbak Marwoto aja masih belajar, apalagi kita ya. ya jelas kan, tetap karena kita nggak ada habisnya kalau sudah menggeluti ini. Selalu berkembang dan berkembang, Bang ya. Iya. Jadi tetap nggak ada kata tua untuk belajar kan. Iya. Seni. Tetap belajar. Cuman untuk kiat-kiat satu misal ada kesulitan ini kita ngadepi kayak round table itu, Anda semua enak begitu masuk
ruangan semua udah siap ketawa. Sehingga istilahnya itu empuk kalau saya ada kelihatan. Iya, Wah, empuk. Iya. Ada istilah. Cobalah sekarang main di orang punya adat. Memang itu salah satu yang kita takuti sebenarnya. Takuti, iya. Kita hindari. Ya, kemarin Cak Lontong, Akbar sama Tato. Itu orang lucu-lucu banget loh itu. Iya, di wayangan Seno Nugroho ini. Dia depan, saya sendiri di belakang. Tapi ya nggak apa-apa. Ya justru itu cambo lah. Iya. Dia bertiga tektok. Itu aja Akbar ngomong, itu paling susah nih ini Mas. Angger mun wayang ini harus susah. Coba kamu sendiri. Saya sendiri. Gokil. Pecah langsung, Mbah. Ya alhamdulillah. Keren. Cuman Udah sendiri nggak perlu dibagi 3 lagi bayarannya. Iya. Loh, iya dong, enak dong. Pecah lagi Mbak. Lucu lagi. jadi kita lihat orang ketawa itu ketawanya bagaimana. Kadang-kadang ada yang seperti Coki tadi ngomong, wah Andrit, rasa kekaguman itu kadang-kadang seperti itu. Bajingan ngasuh, ono wae. Itu pernah saya sekolahnya anak saya itu di Debrito itu, dia miso-miso itu di dekatnya dia. Asu Maroto, ono wae cangkeme. Ya udah resiko. Iya. Jadi makanya kayak itu tadi kepatutan harus kita cari. Benar. Kita bisa cari yang lain. Iya. Satu misal justru saya ngomong masalah selalu bersosialisasi dengan teman-teman. Oh kalau ngeluarin ini gimana ya? Oh, jadi ada referensi lain sebelum itu keluar dari kepala kita sendiri, Bang ya? Sekarang kan sudah di depan itu sudah Di depan layar. karena hak veto netizen itu berat. Oh iya betul. Loh, Itu istilah yang bagus jelek tuh. itu selesai kamu. Kalau Iya, netizen iya. bilang jelek udah. Iya. Mau kita bakti sosial sampai punggung patah juga Punggung kalau- bata mau Romusa lagi juga nggak mungkin mengobati itu ya. Tapi jelek masih mending loh. Bahwa tuh pernah nggak dikatain netizen jamban doyong gitu? Pernah nggak, Mbah? Pernah nggak, Mbah? Jamban doyong. Ini spesifik loh, nggak cuma jamban loh, jamban doyong. Nggak pernah ya? Kan nggak awam di sini. Ngomong Ora ono nek wong Jogja tok, wong Jogja Jatimur jamban doyong ngerti kan wong Jakarta tok. iya. Seandainya dikatakan seperti itu ya biar aja masa nggak tahu maksudnya. Selesai kan? Chill. Slow living, bro. Slow living. Slow living. Ya biar mau ngomong apa. Slow living. Pernah ditanya di UPJ itu yang datang dari Kendari, udah umur setengah. Oh, berarti habis dari kumpul-kumpul itu ya bawa kerdusan itu ya, Mbah? Apa kenduri? Oh, dari. Oh, pleset. Orang ngerti ini gudangnya pleset. Aduh. Anak buaya nang bapak. Tolong yang itu nanti ya, tolong ya. Tapi beliau memang iya Jadi- anak-anak didik nih, Kak. Pernah begitu sulit kita buat juk. Saya nggak perlu harus kendor, pokoknya Hajar, mau. pikiran saya Mentalnya hajar aja ya, semangat aja. yang ya. di situ dia nggak respon, Iya. nggak respect. Tapi yang nonton di TV yang lain kan kita juga mempertimbangkan seperti itu. Betul. Iya. Nanti itu banting topi, Andrit Mangoto ini gila, gas nggak pernah turun-turun. Ya biar nggak lucu di situ nggak apa-apa. Tapi kan kita juga harus memperhitungkan yang di TV. Benar. Iyalah, gila dapat banyak banget ilmu ya. Ya. Dari Mama Roto. Terima Dan kasih. ini yang nggak cuman ilmu tapi juga ada nasihat sedikit buat kamu nanti juga. Mungkin setelah ini ada Akan membuat juk lebih parah lagi. mungkin Nggak, setelah ini akan saya bawa nasihat Bapak Roto ke dalam hati saya. benar. Akan jadi sebelum saya melakukan hal yang mungkin akan beresiko, akan saya ingat. Alhamdulillah. Tapi Bang jangan Mamat. terkekang seperti itu, nanti Siap. akan mempengaruhi daya kreativitas Betul, ya. betul. Ya, dan mungkin yang terakhir Mbak Mauroto yang sebenarnya ini sangat ingin saya tanyakan tapi agak terhalang karena tadi Benny ini udah bisa dimakan. Oh boleh ya. Tapi dari Tadi cukup lama. Tadi katanya harus nunggu tuan rumah dulu katanya. Itu biasanya makan dulu. Biasanya gitu makan ya. dulu. Tapi Oh, nggak iya. apa-apa. Kalau ini udah boleh. Kebalik, justru Kebalik. yang tamu dulu. Katanya dipersilahkan baru tahu. Ah, itu Dari termasuk. mana lu dari mana itu? Jadi Dari tadi harusnya saya bisa makan loh. Iya, maaf. Udah kalau gitu. ini kan termasuk malah etika. Kepantasan. Wah, belum dipersilahkan kita makan. Iya, saya nggak enak. Saya udah punya masalah sama netizen, masa sama legend juga. Ya udah kalau gitu sampai ketemu lagi nanti lu
Thank you, Yusril. Thank you Coki. Mungkin ini juga bisa jadi satu referensi bagi Coki. Mungkin ada manfaatnya juga. Coki itu mungkin orangnya tuh kalau istilah Jogjanya kurang serawung. Iya. Mungkin kurang bergaul. Kuper. Uripe menggo nato awake dhewe. Oleh duit tato. Ora mikir wong tuane mangan opo, mikir tato wae. Itu momentum kok. Kayak terus Sejero ngomong, "Mas kok tindaknya 3?" Ini cuma untuk apa momentum aja. Saya tindak 3 ya merit 3 kali gitu. Saya baru 1 ya Mas waktu bermain loh. Bermain loh. Pantesan kemarin Mas Alit ngajak saya, "Ben ayo kancani nih ndek loro." Maksudnya itu ternyata. Gua masih bojo kok. Mas Alit yang ngajak. Lah ya kok kowe njaluk loro iki ndek bojo kok. Dereng, Pak. Oh ya syukur lah. Kok Syukur lah ono perempuan isih beruntung ning dunia iki. Permasalahan ini aku khawatir begitu dia dapat istri. Nanti 2 tahun kemudian si istri ini sadar, wah terus dia minta cerai kan. Iya. Ini tolong buat editor kasih subtitle ya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk Mbak Oto. Thank you Mbak Roto. Matur nuwun. Coki akan udah cukup makan dulu ya. Penting banget kan. Closingnya apa sih ini Cok? Ininya apa? Udah closingnya nanti ada bumper apa sekali. Editor lah pokoknya. Ini nanti langsung ininya ngeblur terus tiba-tiba ada saksikan channel. Nanti di sini ada tulisan subscribe. Gitu Nanti ada kayak di relate ke video ya. Kayak video YouTube malam-malam. Udah nggak tahu. Udah nggak tau bro, udah nggak tahu. Nggak ada nggak ya? Udah nggak tahu. Tagline-nya aja udah sama-sama. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya.